penting mempelajari analisis kontrastif. Pasti sangat penting ya, karena dalam kajian analisis kontrastif sendiri itu kita memiliki dua aspek kajian yang sangat berhubungan antara keduanya, yaitu kita menggabungkan antara kajian linguistik dan juga kajian psikologis. Kenapa kita menghubungkan antara kajian linguistik dan kajian psikologis? Karena dalam hal ini selain linguistik yang akan kita kaji, kita juga mengkaji tentang kesulitan belajar yang dialami oleh para peserta didik, ya. Dan kita juga akan mempelajari cara menyusun buku pelajaran yang sesuai dengan kemudahan, yang disesuaikan dengan hal-hal yang dekat dengan peserta didik, cara menyampaikan bahan pelajaran dan lain sebagainya. Sehingga aspek psikologis dalam analisis kontrastif sangat dibutuhkan, di mana ketika kita mengenal kesulitan yang dialami oleh peserta didik, maka kita akan memberikan kemudahan-kemudahan, cara-cara yang lebih kreatif atau pendekatan-pendekatan yang lebih mudah supaya peserta didik bisa memahami bahasa kedua dengan baik. Selain itu juga, analisis kontrastif memberikan kita suatu solusi bagaimana membandingkan antara bahasa pertama dan dengan bahasa kedua dengan dilihat dari sisi persamaan dan perbedaannya. Ketika kalian nanti bisa mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik kalian dengan mengedepankan persamaan, itu pasti akan lebih mudah diterima oleh para peserta didik kalian. Ya, karena persamaan-persamaan itu membuat mereka lebih bisa merasakan bahwasanya bahasa kedua ini ternyata adalah bagian dari bahasa pertama dan lain sebagainya. Tetapi mungkin pada level-level selanjutnya, pada level-level tingkat selanjutnya, kita bisa mengajarkan bahasa kedua dengan diawali dari perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Ya, dalam pengajaran bahasa lebih mudah memang dengan mengaitkannya dengan persamaan-persamaan antara dua bahasa tersebut. Nah, baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang pengertian analisis kontrastif. Analisis kontrastif sendiri itu disingkat dengan kata anakon, analisis kontrastif, yaitu suatu model analisis bahasa ya dengan asumsi bahwa bahasa-bahasa diperbandingkan secara sinkronik. Kita ingin membandingkan antara dua bahasa dalam satu masa, maka disebut juga dengan sinkronik. Membandingkan bahasa dalam satu masa yaitu sinkronik. Jadi bukan beda masa ya, karena akan ada beda kajian antara sinkronik dan diakronik. Kalau sinkronik itu dalam satu bahasa, kalau diakronik itu kalau sinkronik itu dalam satu masa, sedangkan diakronik adalah dalam beda masa. Sehingga analisis bahasa dalam sinkronik itu disebut juga dengan linguistik kontrastif, sedangkan analisis bahasa dalam beda masa itu disebut analisis bahasa komparatif, karena kita bisa mencoba untuk membandingkan ya, mencoba untuk membandingkan perbedaan dan persamaan dari bahasa yang berbandingkan dengan tujuan merekonstruksi bahasa, bentuk bahasa dari bahasa induk. Bisa dipahami perbedaan antara sinkronik dan diakronik. Sinkronik dalam satu masa, diakronik dalam masa yang berbeda. Sehingga analisis kontrastif sendiri berarti dianalisis secara sinkronik, bukan diakronik. Bisa dipahami semuanya? Kenapa ini menjadi salah satu kajian linguistik terapan? Karena kita sebagai pembelajar bahasa kedua, yaitu sebagai seorang yang mempunyai dui bahasa, dengan disebut dui bahasawan, kita akan memiliki dua bahasa sekaligus. Pasti akan terjadi kontak antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Itu pula akan terjadi kontak antara budaya bahasa pertama dengan budaya bahasa kedua. Dan semuanya itu akan terekspresikan dalam tindak tutur kita, dalam tindak aksi kita sebagai dui bahasawan. Pasti tidak mungkin bisa melepaskan budaya-budaya tersebut dari diri kita. Sehingga kita bisa lihat di sini kerangka kontak dua bahasa.
ini seseorang mempunyai dua bahasa satu dan bahasa kedua, otomatis dia pasti akan mempunyai budaya satu dan budaya kedua juga, sehingga dia disebut juga dengan dwi bahasawan. Sehingga akan terjadi kontak, akan terjadi hubungan antara bahasa satu dengan bahasa kedua, ada sepadan dan juga ada kontrasnya, ada persamaan antara bahasa satu dengan bahasa kedua dan ada ketidaksamaan, ada kontras antara bahasa satu dengan bahasa kedua. Sepertinya kalau misalnya dalam persamaan kita banyak ya mengenal, seperti kalau dalam bahasa Arab kita mengenal dengan qirtasun, sedangkan dalam bahasa Indonesia kita juga mengenalnya dengan kertas, seperti itu. Ya, karena banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Seperti kursiun dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kursi dan lain sebagainya, itu sepadan ya berarti ya, bukan kontras. Seperti itu. Kemudian, karena terjadi kontras antara dua bahasa pertama dengan bahasa kedua, maka terjadi interferensi. Interferensi di sini adalah terjadi pencampuran bahasa, entah itu dari sisi fonologi, ataupun dari sisi morfologi, sintaksis, semantik, dan lain sebagainya. Sehingga kalau terjadi interferensi bahasa, maka terjadilah kesalahan dalam berbahasa akibat dari interferensi tersebut. Sehingga dalam hal ini kita sebagai calon pengajar bahasa kedua harus bisa memahami apakah persamaan dan perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia agar memudahkan kita sebagai pengajar dalam mengajarkan bahasa Arab itu sendiri. Bisa dipahami? Kemudian sejarah munculnya anakon. Sejarah munculnya anakon yaitu diawali dari teori Bloomfield. Teori Bloomfield di sini mengatakan bahwasanya bahasa adalah ujaran yang mempunyai stimulus dan respon. Ya, bahasa adalah suatu ujaran yang mempunyai stimulus dan respon. Sehingga dari teori yang dimiliki oleh Bloomfield itu sendiri, Robert Lado mengkonstruksi suatu teori baru, karena teori baru daripada stimulus respon itu sendiri mengakibatkan adanya linguistik kontrastif, yaitu linguistik yaitu suatu yang kontra, sesuatu yang berbeda antara bahasa dalam pengajaran bahasa. Pasti akan menemukan hal-hal yang kontras, hal-hal yang bertentangan dalam pembelajaran bahasa itu sendiri. Sehingga kita sebagai pengajar bahasa harus mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang berbeda dan hal-hal apa saja yang sama. Robert Lado sendiri mempunyai buku yang berjudul Linguistic Across Culture Applied Linguistics for Language Teacher, ya. Nah, sehingga Robert Lado sendiri mengidentifikasi bahwasanya dalam pembelajaran bahasa itu pasti ada bahasa yang sulit dan juga ada bahasa yang mudah. Karena akibat dari analisis kontrastif yang telah dia lakukan, sehingga dia bisa membedakan antara bahasa yang sulit dan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah ini pasti karena terdapatnya persamaan-persamaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Sedangkan bahasa yang sulit karena terjadi perbedaan-perbedaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Bisa dipahami? Manfaat-manfaatnya. Manfaat yang pertama bisa menunjukkan segi-segi perbedaan antara dua bahasa atau lebih, itu pasti ya. Juga menunjukkan khas-khas dari bahasa masing-masing, itu juga pasti. Dan juga menunjukkan perbedaan budaya ya. Budaya bahasa Arab dengan budaya bahasa Indonesia itu sangat jauh ya. Karena budaya bahasa Arab kita sering menuturkannya dengan intonasi yang tinggi ya, karena ada dalamnya itu ada zoktun, ada stressing, ada tekanan-tekanan untuk menyampaikan pesan tersebut. Yang selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu menunjukkan perwujudan perbedaan antara dua bahasa. Pasti beda. Susunan jumlah antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu memiliki perbedaan yang sangat terlihat ya. Nanti Ibu akan berikan contohnya di bawah. Kemudian dengan kita meneliti atau mengkaji
analisis kontrastif itu sendiri, maka kita bisa membuat atau menghasilkan suatu produk penyusunan buku-buku ajar yang mudah untuk para peserta didik warga Indonesia itu sendiri. Karena kita lebih mengedepankan persamaan mungkin di dalamnya daripada perbedaan. Atau kita bisa memberikan solusi-solusi atas perbedaan itu sendiri. Sehingga akan meminimalisir kesulitan-kesulitan para peserta didik dalam mempelajari bahasa kedua. Kemudian, kita juga dengan analisis kontrastif itu sendiri, kita bisa memberikan sumbangan untuk bahasa tersebut. Sumbangan di sini bisa berbentuk dengan penerjemahan, entah itu dari bahasa pertama ke bahasa kedua, atau bahasa kedua ke dalam bahasa pertama. Seperti itu. Contohnya di sini, contoh dalam bahasa Indonesia sendiri, kita akan menganalisis apakah persamaan dan perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Persamaan dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kita bisa melihat pada contoh berikut. Ketika bahasa Indonesia mempunyai kalimat majemuk untuk menggabungkan dua struktur kata, maka bahasa Arab pun mempunyai harfu athof untuk menggabungkan dua struktur kata. Ya, kalau bahasa Indonesia memakai sedangkan dan lain sebagainya dan sebagainya, sedangkan dalam bahasa Arab kita menggunakan wa, ya, kalimat wa dan harfu athof yang lain. Kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan fi'il muta'addi yang tidak memerlukan objek, kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan verba transitif. Sedangkan fi'il lazim yang tidak butuh objek kita menyebutnya juga dengan verba intransitif. Jadi sama, ini persamaannya ya. Ada segi-segi kaidah yang sama. Karena kita nanti akan menganalisis apakah yang sama antara sisi fonologi, sintaksis, morfologi, semantik, dan lain sebagainya. Ya, kalau ini dari sisi sintaksis ya. Kemudian perbedaannya, setelah kita mengetahui perbedaannya, kita akan tahu, kita juga harus mengetahui perbedaan daripada keduanya. Perbedaan dari kedua-keduanya seperti jumlah pelaku. Kata ganti yang dimiliki oleh bahasa Arab lebih banyak sampai 14. Sedangkan kata ganti yang dimiliki oleh bahasa Indonesia hanyalah 6. Itu sudah berbeda, sudah tidak sebanding lagi ya. Kemudian dalam bahasa Arab, kesesuaian antara unsur kalimat, subjek dan predikat dari segi jenis jumlahnya, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak ada persesuaian. Kalau dalam bahasa Indonesia mau 1, mau 2, mau 3 tetap sama subjek dan predikatnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab sudah berbeda bentuk, sudah berbeda ujarannya sudah berbeda. Itulah perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, metode linguistik kontrastif ini benar-benar mempunyai cara kerja yang teratur untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Karena apa? Karena cara kerja atau metode yang digunakan yaitu dengan mengetahui perbedaan antara dua bahasa, maka harus dipenuhi terlebih dahulu tersedianya deskripsi ataupun pemberian dari dua bahasa yang diperbandingkan. Kita sudah mengumpulkan data-data. Data-data di sini berbentuk apa saja? Bisa berbentuk fonologi, apa saja yang sama dan apa saja yang berbeda. Bisa berbentuk morfologi, kata-kata apa saja dengan kata-kata apa saja yang sama dan yang beda antara keduanya. Sintaksis dan lain sebagainya. Yang harus kita kumpulkan saat ini adalah data-data dari keduanya, dari bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia yang sama dan yang berbeda. Oleh karena itu, teman-teman yang sebentar lagi akan menulis skripsi bisa menjadikan judul ini menjadi salah satu judul kalian sebagai pengajar bahasa kedua dalam menanamkan linguistik kontrastif dalam pengajarannya. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup diskusi, tapi juga akademik, tapi juga kalian harus menulisnya di grup WA juga. Nanti Ibu akan jawab insya Allah. Sudah, karena kalian jumlahnya ada 9 ya, jadi setiap kalian harus bertanya. Syukran lahu husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.